mau dijelasin lagi yang ini yang lebih besar dari imam maksudnya gitu. Gimana? Ulang? Maksudnya yang lebih besar menjadi imam. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ya, maksudnya yang lebih besar dari imam itu adalah yang faham tentang yang paham tentang syarat menjadi imam. Kita kan sering bahas tuh tentang syarat menjadi imam, ya. Nah, kemarin kita bahas tentang syarat menjadi imam itu, dia mesti, intinya kalau yang dimaksud dengan imam yang lebih besar gitu, artinya itu yang pemahamannya bagus, memenuhi syarat menjadi imam, faham tentang apa saja yang perlu dilakukan oleh imam, tugas imam apa, ya, hak dan kewajiban imam itu apa, dia harus paham itu. Nah, berarti dia termasuk orang-orang yang memang harus memenuhi syarat jadi imam, ya. Maka kalau syarat jadi imam itu kan pertama dia harus Islam, akil balik, gitu-gitu kan, ya. Laki, karena laki dia harus laki, gitu kan ya. Saya ulang kembali tentang syarat menjadi imam ini ya, karena baru kemarin juga saya sempat bahas ini tentang syarat bagaimana menjadi imam, terus yang lebih berhak jadi imam itu siapa, gitu kan ya. Nah, syarat imam itu dia mesti berakal, ya. Kalau orang nggak berakal nggak bisa jadi imam, ya. Jadi tolong didengerin lagi sekali. Ini saya jelaskan tentang syarat jadi imam. Dia mesti laki-laki. Jadi imam buat perempuan dan jadi imam buat laki-laki. Kalau laki itu, kalau perempuan bisa nggak jadi imam Umi? Boleh perempuan jadi imam. Tapi perempuan jadi imam untuk makmumnya semua perempuan. Tidak boleh laki-laki. Nah, lalu dia tidak berpenyakit dan mampu mengerjakan rukun. Setidaknya ya tidak kehilangan syarat sah dalam sholat gitu. Nah, tidak berpenyakit itu yang bagaimana? Ya mungkin dia adalah laki-laki yang punya penyakit kayak pelupa, pikun, salisul baul. Apa salisul baul? Ada yang paham apa salisul baul? Ya, salisul baul itu penyakit pada laki atau perempuan. Kalau lebih pada laki-laki, keran bocor. Ya, dia bocor kerannya, netes terus. Nah, itu tidak memenuhi syarat jadi imam itu, karena nanti akan mengganggu keabsahan sholat. Terus dia juga itu tidak bisa mengerjakan rukun secara sempurna gitu. Maka yang lebih berhak menjadi imam itu harus meliputi syarat-syarat yang ada, termasuk dengan si laki ini harus faqih juga. Nah, kalau dia sudah faqih berarti dia faham tentang syarat-syarat menjadi imam di dalam ilmu fikih, minimal fikih sholat, ya. Itu orang jadi imam, ya, baik itu imam rawatib gitu kan ya, ya termasuk imam dadakan juga. Masa nggak mau belajar tentang fikih sholat? Maka kenapa fikih sholat ini harus diulang-ulang terus ini, ya. Jangan mentang-mentang dia hanya cuman imam dadakan gitu, bukan imam rawatib. Kan syarat ketentuan jadi imam itu bukan berlaku untuk imam rawatib doang, tapi menjadi syarat untuk imam yang lain-lain. Artinya imam dadakan tadi, imam comotan tadi, apalagi imam rawatib, mesti dia faqih itu. Artinya faqih itu dia paham ilmunya, itu maksudnya gemuk tadi itu, besar. Artinya secara syaratnya menjadi imam itu maksudnya lebih kepada itu. Nah, maka orang jadi imam ini mesti faqih, harus jos ilmu fikihnya itu, terutama fikih sholat, minimal itu fikih sholat, ya. Saya lagi nangani pasien, masya Allah, tabarakallah. Tafadhol Umi, ya. Tidak apa-apa, konsentrasi ke pekerjaan dulu, nangani pasiennya, ya. Sambil menyimak juga nggak apa-apa, tapi konsentrasi pasien ya, masya Allah, ya. Semangat terus Umi dalam tugasnya sebagai dokter. Ada juga yang bidan, ada juga yang perawat di sini ya, masya Allah. Ada yang dosen juga di sini, subhanallah. Ya semua ya punya ini, ada yang dokter, ya macam-macam profesi di sini.
Itu menandakan bahwa dia tahu peran sebagai wanita di dalam Islam. Masya Allah, inilah wanita-wanita cerdas, faham dia. Ada yang ibu rumah tangga, iya saya lupa itu. Masya Allah, terima kasih Umi Lela diingatkan. Ada yang IRT Umi, iya benar juga, lupa saya tadi itu juga Umi. Tidak ada saingannya profesi yang lain Umi. IRT tetap yang paling atas Umi. Oh benar itu ya. Jadi lupa saya tadi yang satu itu ya. Nah, jadi perempuan-perempuan hari ini berbagai profesi yang ada di sini, subhanallah, inilah perempuan-perempuan yang sadar akan peran wanita di dalam Islam sebagai alimah, sebagai abidah, murabiyah, ya, muallim, muta'allim, muta'allimah, ya, apalagi hafizah, mujahidah. Masya Allah, banyak kali lah peran tuh, ya. Inilah perempuan-perempuan semangat semua ini cari ilmu. Nah, kembali ke soal tadi, maka terutama yang menjadi imam rawatib, ya. Nah, nanti tolong nanti admin bacakan saya komentar yang ada ditulis di apa. Manja kali Umi ini, bacalah sendiri komentar itu Umi. Iya, nanti saya kali aja ada yang begitu, ya. Ya Allah, admin aja dikit-dikit, admin aja ini. Mudah-mudahan admin sehat terus dalam pokoknya ya. Doanya kalau saya ada apa-apa tuh admin aja, ada apa-apa admin. Sampai soal-soal pertanyaan di Zoom ini admin lagi. Masya Allah, padahal tinggal di Zoom, tinggal dilihat. Manja kali Umi ini sama admin. Ya, masa saya mau manja sama suami nggak ada di rumah, udah ke kantor. Terus Umi udah ngantor, saya enggak, karena hari Senin ini enggak ada jadwal ngajar, saya di luar Senin, ya. Tapi nanti sore ngajar saya, ya. Kalau pagi ini enggak ada jadwal ngajar, besok Selasa ada jam ngajar saya, ya. Besok pagi, makanya besok pagi itu kita live jam 6. Nah, buat yang nonton saya di live, ya bukan yang di kelas, ya bukan yang di kelas Zoom, ya Zoom meeting bukan, ya. Nah, permasalahan dengan imam ini ya, nanti kita lihat pertanyaan di teman-teman kita yang di situ di Zoom ya. Kok di Zoom sih? Ini Zoom loh, belum keluar. Yang di YouTube maksud saya ya. Kita selesaikan dulu yang di kelas aja dulu. Nah, pertanyaan tentang imam permasalahan tentang syarat imam tadi itu mesti fakih dia ya, apalagi imam rawatib. Ilmu fikihnya mesti bagus, terutama bab sholatnya, karena dia akan terus berkutat dengan permasalahan sholat nanti. Nah kalau bisa ya semua bab lah, nggak harus bab sholat mulu gitu. Selanjutnya dia juga harus fasih. Oh ini nggak boleh ketinggalan. Jangan jadi imam ijajul jilatil ardu jiljalah katanya. Bayang deh itu kalau baca ayat begitu. Naudzubillah, jangan sampai ya sudah salah, itu artinya salah juga ya. Maka dia harus fasih juga kalau jadi imam itu, baca yang benar. Nggak bisa Umi belajar. Sekarang aja saya teman-teman masih terus saya perbaiki makharijul huruf saya. Ya, tetap nggak ada istilah berhenti itu. Terus saja. Berarti Umi masih tahsin sampai sekarang. Umi masih saya tahsin sampai sekarang. Terus saya belajar tahsin itu. Ya karena kita terus memperbaiki gitu loh. Namanya juga ini lidah, apalagi yang lidah banyak makan asam-asam itu, agak-agak lah sedikit belibet dan lidah nih, makannya asam mulu. Apa kaitannya asam sama lidah Umi? Ya kali berpengaruh kan. Ya jadi kita terus aja belajar sama guru tahsin kita. Ya saya punya guru tahsin offline ya, karena saya bisa nengok dia tenggorokannya setelah tengok itu. Gimana lah dia tenggorokan orang Umi. Maksud saya bentuk lidahnya, bentuk mulutnya, seperhatikan aja gitu ya. Soalnya saya punya guru offline itu, walaupun kadang-kadang sering saya ditegur. Kenapa ditegur Umi sering kagak hadir? Ada aja alasan. Sebenarnya bukan alasan, karena kan saya ngajar ya, belum kuliah lagi gitu kan. Ya, jadi banyak ininya nggak masuknya gitu ya, masya Allah ya. Ya mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita ya, biar semua jalan dengan baik. Cuman kan saya kalau belajar tahsin sama bahasa belajar nahwu sorobnya deket sini, nggak jauh-jauh lah gitu ya. Nah dan itu yang dimaksud
di hadis yang tadi ya Umi Lela ya, artinya besar itu bukan berarti besar badannya gitu kan ya, tapi besar itu dalam arti karena tidak bisa diartikan tekstual ya, baik itu hadis baik itu ayat Al-Qur'an ataupun hadis gitu ya, tapi di situ ada makna yang memang bisa ditakwil gitu kan ya. Nah, para ulama hadis itu yang mentakwilnya begitu, bahwa makna besar di situ artinya imam ini, laki ini mesti punya pemahaman yang cukup dalam menjadi imam sholat. Kira-kira begitu. Allah Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Saya bacakan yang ini ya, Mi. Ya. Apa, Ustaz? Bagaimana hukumnya orang yang mengazani mayat di dalam kubur? Kok ke sana ini pertanyaannya? Ngazanin? Oh, azan juga ya. Oh iya, betul. Masih masuk ya, azan juga. Hukumnya tidak menjadi wajib. Kalau kita bicara tentang hukum, teman-teman mesti paham ya. Hukum ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Nah, kalau bertanya tentang bagaimana hukum, ya nggak wajib ya. Pun tidak disunahkan juga. Tapi dibolehkan. Daripada menyanyi nanti di dalam kubur ya, masukin mayitnya antum jenazah terus bedungdat dia gitu kan, oh lebih baik azanin ya kan. Nah, tapi kalau kita lihat ya tidak merupakan suatu yang wajib, karena bicara hukum kan, artinya wajib, sunnah, mubah, makruh, maka di situ hukumnya mubah, silahkan gitu. Sama dengan ketika bayi ini juga lahir gitu, kita azanin dia gitu ya, seperti itu ya. Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Ada Umi. Umi. Ya, boleh? Ya. Maaf ya. Apa konteks azan? Kadang-kadang kami di keluarga itu kan, saya tuh punya ponakan, belum dihitan Umi. Karena anak ini dia TPA juga, ikut ngaji juga. Kadang-kadang kalau kita sholat itu dia mau ngajarin, untuk ngajarin itu dia mau, dia mengambil bagian tanpa diperintah. Jadi ketika kita sholat jamaah di rumah, ponakan ini sudah langsung otomatis itu nih dia ngajar di situ. Tapi dia kan belum dihitan. Itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, karena di situ kan tidak masuk dalam, ya maksudnya itu tidak menjadikan sesuatu yang wajib saat itu untuk azan saat itu, karena yang dijelaskan tadi itu adalah ketika di situ melaksanakan sholat berjamaah dan posisinya itu dia di masjid mukim ya, mukim, dia bukan apa tuh tadi tuh apa tuh safar, musafir, bukan. Nah seperti yang saya bisa tangkap dari pertanyaan Umi itu tiba-tiba gitu kan ya, karena dia inisiatif ya, udah biasa gitu, tiba-tiba dia azan gitu kan, enggak apa-apa, bagus itu, enggak masalah ya. Anggaplah itu adalah pahalanya bocah yang masih usia segitu gitu ya. Belajar juga sekalian. Iya, untuk sekalian belajar, bukan berarti dilarang gitu ya, bukan, nggak dilarang. Cuman yang dimaksud tadi itu adalah ketika azannya itu ya dikumandangkan, yang tentunya di situ didengar oleh khalayak rame di situ. Artinya semua sepenjuru desa itu gitu, atau dalam wilayah itu gitu. Dan posisinya dia di masjid itu, ya. Maka yang menjadi ketentuan itu anak itu mesti minimal dia mumayyiz itu minimal. Tapi kalau masjid-masjid besar tuh pasti nggak dibolehkan. Kenapa? Karena memang ketat ya. Yang harus azan di situ adalah orang-orang terpilih seperti syarat-syarat dan ketentuan tadi. Tuh. Dalam hal ini pasti yang azan itu adalah muazzin yang memang sudah masuk dalam organisasi masjid itu gitu kan ya, sudah diatur ini imam rawatibnya, dan itu pun sudah dijadwal. Mungkin punya imam rawatib berapa gitu kan ya, dijadwal termasuk dengan muadzinnya juga gitu. Nah, itu ya. Jadi
dia sudah punya tugas masing-masing gitu. Maka pengangkatan muadzin itu di setiap masjid itu nggak sembarangan juga gitu. Nah kalau di rumah ya sekedar dia apa namanya itu, apalagi untuk tarbiyah ya, tarbiyatul aulad ya nggak apa-apa. Tiba-tiba dia pergi wudhu maju adzan, dia ntar dia komat gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ada lagi Ya Umi, boleh. terkait apa pas azan itu. Kadang-kadang saya mendengar itu, kan saya rumahnya depan masjid. Ada muadzinnya di situ, beliau sudah dewasa, sudah berumah tangga, tapi lokasinya tidak sempurna. Kadang-kadang saya mendengar misalnya toh Allahu Akbar, Iya 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 benar. Saya sering juga dengar itu, benar itu. dan saya sampai minta tolong suami untuk dikomunikasikan. Betul. Untuk, tapi jawabnya katanya Umi, dia karena pengaruh dialek. Bisa saja. Kayaknya dia agak susah mengubah itu. Iya bisa jadi, bisa jadi. Ya, karena betul kata Umi, karena saya juga sering, mungkin pengaruh dialeknya, mungkin pengaruh apa gitu ya, tapi kok nggak bisa dirubah gitu. Misalnya ada seorang ustazah, saya sering mendengar beliau itu kalau bilang Al-Fatihah itu bilang Al-Fatihah katanya. Mungkin sudah dialeknya dari sono gitu ya. Misalnya ada salah satu ustazah lah ya, ustazah besar loh, coba kalian simak coba, kalau beliau ngomong Al-Fatihah itu bilangnya Al-Fatihah katanya, Al-Fatihah. Mungkin karena sudah terbiasa mulutnya ya, karena dialeknya kali ya. Tapi sebenarnya ya kalau dalam ilmu benar-benar kita pelajari tentang ilmu Al-Quran, karena ilmu Al-Quran ini kan jurusan banyak banyak yang harus kita pelajari gitu ya, nggak cukup dengan bahasa Arab doang gitu kan ya, balogomantiknya juga harus jalan segalanya gitu. Nah tapi setiap apa namanya dialek seseorang, tapi percayalah kalau dialek itu sebenarnya kalau mau belajar bisa dirubah, ndak harus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bener gitu kan Umi? Iya benar, saya pernah dengar Mi. Iya kan? Oh saya pernah dengar kok kayak gitu, jadi nggak aneh dengar pertanyaan Umi. Soalnya itu saya dengar. Terus tapi ternyata beliau bisa ngerubah karena dikasih tahu kan. Ya mungkin alasannya dialek ya, karena dialek daerah atau apa gitu. Tapi itu kan bisa dirubah itu. Kenapa? Itulah pentingnya kenapa kita harus terus belajar tahsin itu ya. Bagus sih cara Umi tadi minta kepada suami untuk mensosialisasikan lah gitu, gimana caranya azan yang benar gitu kan ya. Iya jadi benar sudah caranya itu, karena tidak sedikit kita melihat di lapangan memang orang-orang yang azan itu terkadang nggak memenuhi syarat gitu, padahal syarat dan ketentuan azan ini baru sedikit kita bahas ini ya, masih ada setengahnya lagi satu bab itu. Jadi ada lagi yang sering kita dengar selain dari itu Umi, mungkin Umi nggak pernah dengar kali ya, yang bahasanya kan kalau yang tadi Allahu Akbar, ada lagi yang sering saya dengar Allahu Akbar. Pernah dengar nggak tuh Allahu Akbar? Kan nggak boleh diayun itu ngayun dia. Iya pernah kan, subuh biasanya karena mungkin ngantuk kali ya, makanya subuh itu Umi tuh betul itu berarti sama ya, ternyata Mi setiap daerah tuh ada ya gitu ya. Masya Allah. Tapi akhir-akhir ini udah nggak ada tuh, karena mungkin sudah diganti kali, udah nggak boleh azan kali mungkin ya. Itu ngayun dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah bukan wow di situ, tapi Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Itu makanya tapi sekarang udah nggak ada ya, sekarang udah nggak ada, mungkin karena udah disosialisasikan kali ya oleh masyarakat atau mungkin orang-orang terkait gitu kan ya, udah nggak ada gitu. Saya kan orangnya suka nyeletuk di rumah, sayang kan sholat di masjid, emang nggak bisa dikasih tahu tuh muadzinnya, kenapa lah dek ngayun
apanya ngayun, kata suami saya. Mungkin dia enggak ngeh tadi kan. Lah itu coba dengar. Udah lewat gak kedengeran? Nih dengar bang. Saya bilang segitu sama suami saya. Nih dengar nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar nggak itu? Iya ya katanya. Jadi dia tuh seolah-olah alifnya itu diganti dengan wow di situ. Allahu Akbar katanya. Ah kacau dah ini dalam hati. Tapi ya alhamdulillahnya tuh. Iya gitu. Tuh banyak tuh. Paling sering kita dengar kayak gitu. Cuman ya mudah-mudahan lah. Ya ke depan tuh semakin banyak orang-orang yang memang mau mensosialisasikan hal itu. Artinya adzan itu lafaznya seperti ini loh gitu kan. Karena kita kan wajib saling mengingatkan gitu. Cuman kalau kita perempuan kan cuman bisa nyimak doang di rumah gitu, ngedengerin. Nah itu tugasnya para laki-laki lah di situ gitu, saling memberitahu kan. Jadi sudah tepat lah cara Umi bilang ke suami yang sosialisasikan gitu. Kira-kira. Iya. Iya, afwan. Baik, ada lagi?